Halo semuanya, nama saya Ayala dan hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir. Langsung saja, jadi ada yang namanya tata laksana. Tata laksana ini dibagi menjadi dua. Ada tata laksana induk beranak, yaitu merupakan tata laksana yang paling kritis sebenarnya. Jadi, pada saat indukannya itu sedang beranak, kita juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita harus jaga kebersihan, dan kita harus memastikan bahwa kondisinya tenang. Sama juga saat dia melahirkan, kurang lebih 1 hingga 20 menit itu tiap anak yang dilahirkannya dia. Jadi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan kalau misalnya lebih lama dari itu, kita bisa membantu dengan memberikan obat. Mungkin seperti oksitosin untuk bantu dia kontraksi. Nah, selain itu kita juga harus melihat bagaimana respon dia kepada anak-anaknya. Karena biasanya kalau babi baru pertama kali melahirkan, dia itu masih bisa bersifat kanibalisme kepada anak-anaknya karena mungkin dia belum mengenalinya atau ya sifat keibuannya belum keluar. Jadi harus dipisah dulu, baru nanti kalau kelihatannya dia sifat keibuannya sudah muncul, bisa dibalikan lagi dengan anak-anaknya. Intinya kita juga harus menjaga lingkungan dia agar dia tidak stres sebisa mungkin. Kemudian ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Nah, apa yang kita harus lakukan adalah untuk langsung kita ngebalut dia dengan kain kering saat dia baru lahir, dan kita bersihkan dari semua cairan yang ada pada dia, karena kan dari dalam perut tentunya basah. Nah, kita tujuannya adalah supaya dia tidak kedinginan dan juga bisa jadi cairannya masuk ke hidungnya atau kemana, dan itu bisa menyumbat saluran pernafasannya, dan itu harus dibersihkan juga. Jadi itu sebenarnya untuk memastikan bahwa bayinya akan baik-baik saja. Nah, selain itu yang kita juga harus perhatikan dan kita lakukan adalah untuk memotong tali pusar. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara diikat tali pusarnya dari pangkal dengan seutas benang, lalu kita potong dengan gunting atau pisau di bawah ikatan, lalu kita oleskan menggunakan iodium tincture keras. Nah, tujuannya untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Lalu kita juga melakukan yang namanya memotong gigi. Nah, mungkin ada yang kurang setuju kenapa harus dipotong giginya, tapi ada yang disebut sebagai gigi hitam atau gigi jarum atau gigi serigala. Dan gigi ini kenapa harus dipotong? Karena dia lebih banyak kerugiannya. Jadi dia ini seringkali dapat menyebabkan luka pada ambing induk dan jadinya induknya tidak ingin menyusui anak-anaknya. Dan jika berkelahi untuk merebut satu puting susu bersama sesamanya, giginya juga bisa menyebabkan luka gitu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara di-restrain anak babinya. Terus kita masukin jari telunjuk kita di belakang gigi tersebut, gigi jarumnya itu, mendekati ujung lidah. Lalu kita bisa dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku, kita potong giginya. Dan intinya kita potong serapi mungkin biar tidak ada sudut tajam yang dapat justru malah menyebabkan luka lagi. Lalu juga kita melakukan yang namanya memotong ekor. Nah, ini untuk sebenarnya mencegah permasalahan gigit-menggigit ekor, karena ini menjadi suatu permasalahan yang besar dalam peternakan. Dan biasanya juga hanya 2/3 sampai 3/4 dari ekornya yang dipotong. Nah, jadi setelah pemotongan gigi, yang kita lakukan adalah juga untuk mendapatkan kolostrum. Dan hal ini dilakukan setelah pemotongan gigi. Jadi anaknya dikembalikan ke induk agar dia bisa menyusu. Lalu salah satu hal juga yang bisa dilakukan adalah penyuntikan zat besi. Nah, hal ini dilakukan kenapa? Karena anemia itu adalah suatu hal yang
termasuk sering terjadi dalam peternakan babi. Dan ini biasanya terjadi karena plasenta dan ambingnya tidak efisien gitu dalam memindahkan mineral tersebut. Oleh karena itu, maka kita harus menyuntikkan zat besi. Nah, dan juga sekarang kalau misalnya anak babinya dia kehilangan induknya, mungkin karena induknya mati saat melahirkan, atau induknya tidak bisa menyusui karena ambingnya luka, putingnya luka gitu. Nah, biasanya itu bisa dilakukan yang namanya penitipan anak. Jadi, anak babinya akan dititipkan ke indukan yang lainnya kalau misalnya indukan tersebut mungkin anaknya tidak terlalu banyak, dan mungkin juga bisa diberikan kepada yang tidak ada air susunya gitu. Dan yang pasti tetap harus dipantau karena takutnya anak babi yang ditempatkan di sana tidak diterima oleh ibunya atau mungkin oleh anak-anak yang lain. Hal lain yang bisa dilakukan adalah juga untuk membuat susu buatan. Jadi kita memberikan susu buatan kepada anak babi yang tidak ada induknya tersebut. Lalu hal yang kita juga lakukan adalah pembuatan tanda dan nomor. Pembuatan tanda dan nomor ini biasanya bisa dalam bentuk tato atau tag yang biasanya mungkin ada di daerah telinga, atau juga dengan cara membuat titik-titik pada kulit atau tanda tertentu pada daerah bulunya. Lalu yang terakhir ada kastrasi atau kebiri, yang mana ini dilakukan di saat anak babi itu masih sekitar umur 2 minggu karena itu lebih mudah dan juga resikonya juga lebih rendah gitu. Jadi kenapa tidak pada saat dewasa baru dikastrasi juga karena resikonya lebih besar dan mereka lebih susah untuk di restrain, jadi harus dibius, dan bius itu menjadi operasi besar yang malah resikonya akan menjadi lebih besar juga. Jadi berikut adalah manajemen kelahiran pada anak babi yang baru lahir. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.